Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopasti DC dengan NIM 145242113. Saya mahasiswa Stikom Poltek Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek terakhir saya dengan mata kuliah pemrograman web dengan judul Ledger Pi, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pribadi dan Alokasi Aset Berbasis Web. Kenapa saya membuat ini atau mengerjakan proyek terakhir saya terkait pencatatan keuangan dan alokasi berbasis web? Karena di sini mungkin masalah pribadi juga atau orang-orang untuk mencatat keuangan atau aset-aset mereka harus berpindah tempat. Jadi saya ingin membuat ini untuk pribadi saya, dan ini mungkin saya akan mempubliknya, menghostingnya, karena ini project yang sudah saya buat mungkin udah beberapa bulan ya, dan saya modify beberapa fitur agar lebih kompleks dan bisa lebih pas untuk project ini. Di sini ada beberapa fitur nanti saya jelaskan, dan masalah utama di sini itu masalah terkait tentang kompleksitas dari kode dan database. Di sini saya pakai exam untuk database-nya tentunya, dan itu masalah utamanya kenapa saya bisa membuat ini atau membuat ini, karena orang-orang itu harus mencatat keuangan, pengeluaran, dan pemasukan atau aset-aset mereka itu harus berpindah-pindah aplikasi, atau mungkin mereka yang mempunyai laptop harus mencatatnya menggunakan Excel. Nah, di sini saya membuat ini agar bisa mudah dan bisa di-track dengan baik, dengan mudah dibaca juga karena ada pie chart-nya di dalam, dan bisa mengaksesnya juga lewat HP, dan saya menggunakan Ngrok untuk akses lewat HP-nya. Jadi agar bisa berkoneksi antara laptop dan HP-nya itu. Jadi saya akan mendemonstrasikannya langsung aja. Jadi di sini untuk awalnya itu ada sesi login. Sesi login, masukkan email dan password. Jika kalian udah punya email atau password, bisa masukkan email kalian. Dan jika belum punya akun, kalian bisa daftar aja di sini. Ketik daftar dan namanya siapa. Saya masukkan nama saya, Novan 1. Karena sebelumnya saya punya akun dengan nama Novan juga, jadi saya pakai nama Novan 1. Di sini sebenarnya emailnya itu nggak harus email pribadi ya, bisa email ya, yang penting ada gmail.com-nya, dan passwordnya itu minimal 6 karakter ya. Klik daftar kalau udah, dan akun berhasil dibuat ya di Ledger Pi. Ini nama webnya Ledger Pi. Kita login ke akun pertama saya. Login. Ini karena di akun pertama itu saya udah buat beberapa aset dan pemasukan atau pengeluaran, dan di sini saya akan langsung menjelaskan saja fitur-fiturnya. Di bagian header di sini tertulis nama webnya Ledger Pi, dan ada dashboard, ada transaksi, berulang, kategori, aset, jenis aset, alokasi, dan tombol ini ya, ini untuk variasi aja. Dan ini nama akunnya ya, Novan, biar enggak salah akun atau gimana. Dan di sini ada tombol logout. Untuk pertama, di sini ada dashboard, data keuangan dan aset kamu. Di sini ada semua pencatatan keuangan, pemasukan dan pengeluaran, saldo lepas total pemasukan, aset kalian berapa ditulis di sini, dan bisa dibaca dengan mudah melalui pie chart di sini. Di sini saya memasukkan cash saya 90 juta,
dan kripto aset sebesar 165 juta. Ada juga saham lokal ya di sini, karena kripto dan saham lokalnya itu berwarnanya sama dan cashnya warna hijau. Dan selanjutnya ada pemasukan dan pengeluaran selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan dari Februari sampai Juli itu tertrack gitu guys. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini saya memasukkan uang 300.000 dan pengeluarannya 5.000. Dan tadi baru saja saya memasukkan bonus itu kayak bisa dapat dari uang pemberian atau apa. Saya masukkannya 3.000 dan saya baru saja membeli saus tadi ke warung dan kategorinya makanan minuman, jumlahnya cuma 5.000, cuma saus saja. Dan sini ada cetak, fitur cetak di sini itu untuk mencetak semua transaksi dan aset kalian, total minus plus aset kalian, tinggal dicetak aja dan disimpan nanti dalam extension PDF. Ini hasilnya seperti ini. Saya akan cetak aja untuk mendemonstrasikannya dan otomatis terdownload ya. Cetak. Oh ya udah ya. Sebenarnya udah ada ya. Sebelumnya udah pernah download, dan kita langsung ada tekstur ekspor PDF dan doc jika kalian ingin extension yang lain. Terus fitur selanjutnya adalah transaksi. Kalian bisa import CSV seperti mau ada file yang ada pengeluaran pemasukan kalian dari aplikasi lain dan mau diimport ke sini, itu bisa. Dan di sini ada tracknya tanggal 24 Juli 2026, pengeluaran pengiriman, dan di sini ada fitur edit dan hapusnya juga. Kita pakai fitur edit. Di sini tipenya ada pengeluaran dan pemasukan saja, dan kategori defaultnya buat investasi lain dan lain-lainnya. Dan di sini jumlahnya itu rupiah ya, karena kita tinggal di Indonesia, jadi saya pakai rupiah aja. Dan tagnya saus, kalian tag bisa apa aja saus. Dan tanggal sekarang, dan catatannya itu bebas. Jika sudah, bisa simpan aja. Dan jika ingin dihapus, bisa dihapus. Dan saus yang tadi pengeluaran itu hilang, dan kita lihat di dashboardnya juga pasti hilang. Total pengeluaran ini 0, karena tadi pas awal ada 5.000 pengeluaran, karena udah dihapus pengeluaran, jadi total pengeluarannya itu 0. Seperti itu. Dan jika ingin menambahkan transaksi baru, pengeluaran pemasukan, kalian tinggal tambahkan aja kategorinya juga, transportasi, tagihan utilitas, terus jumlahnya saya akan masukkan di sini makanan, pengeluaran 2.000. Ternyata enggak, saya ganti catatannya bisa dikasih aja Pak. Dan transaksi sudah masuk dan bisa dicek di dashboard juga sudah masuk. Pengeluarannya 2.000. Selanjutnya ada berulang. Di sini berulang itu jadi setiap tanggal tertentu yang kita setting di sini itu nanti akan masuk ke dalam pengeluaran atau pemasukan seperti gaji, terus biaya bulanan atau subscribe seperti langganan aplikasi YouTube, Netflix dan lain-lain. Saya di sini masukkan pemasukan tipenya
yaitu gaji kategorinya dan jumlahnya 2.880 dan frekuensinya itu bulanan. Dan nanti pencatatannya itu pada tanggal 28 Juli 2006 dan statusnya masih aktif. Dan kalian juga bisa menghapusnya dan mengeditnya jika ada kesalahan, dan catatannya juga sini 22 juta ya. Materi gaji frekuensinya bisa bulanan, mingguan atau harian, dan statusnya masih aktif. Simpan ya. Dan jika ingin membuat lagi, kalian bisa membuat yaitu pengeluaran lagi ya, hiburan ya, yaitu sebesar 60.000, frekuensinya bulanan, dan ini YouTube itu tanggal 24. Dan di sini pengeluaran hiburan sebesar 60.000, kemudian statusnya masih aktif. Selanjutnya ke kategori. Kategori di sini yaitu kelompokan ya, kalian bisa mengedit atau seperti mengedit warna, atau mau dikelompokkan ini pemasukan atau pengeluaran. Jadi agar tidak pusing nantinya, kan ini seperti contohnya itu hijau semua ya. Nah, kalian bisa mengeditnya agar ini beda dari yang lain. Contohnya makanan dan minuman, saya kasih warna hitam agar saat pembacaan pie chart atau nanti pada dashboard itu agar mudah pembacaannya. Jadi saya membuat fitur kategori ini supaya bisa dikelompokkan. Dan selanjutnya aset. Di sini saya memasukkan beberapa aset yaitu cash, Bitcoin untuk kriptonya, dan BMRI untuk saham lokalnya. Dan juga ada emas, lainnya obligasi, saham lokal, dan saham lokal. Saya di sini masukkan cash 90 juta dan Bitcoinnya 165 juta dan BMRI 51.200 dan totalnya 255 juta 51.200, dan sekarang minus 49 juta 12.800 seperti itu. Dan ini bisa edit seperti yang tadi, dan kita bisa bikin aset baru di sini. Saya akan mendemonstrasikan untuk aset barunya. Saya akan memilih saham luar negeri. Di sini akan Nvidia. Unitnya itu 1 dan tanggal pembeliannya hari ini. Dan kurs sekarang jika menggunakan IDR dipakai hitung nilai potensial ini, dan kurs saat beli bisa kasih 1 aja karena 1:1 di sini. Harga belinya saya akan di 200 dan harga saat ini di 400. Kita buat aja langsung ya. Di sini 1 unit saham Nvidia ya, harga belinya di 200 ya, sekarang 400, jadi saya 200. Itu untuk aset. Selanjutnya jenis aset sama kayak tadi, yaitu kayak pengelompokan. Kan tadi itu pengeluaran dan sekarang ini pengelompokan untuk asetnya. Jadi agar aset yang tadi itu bisa dibaca dengan baik. Terus selanjutnya untuk alokasi. Nah, alokasi di sini itu sebenarnya ini adalah targetan atau kalkulator yang seperti contohnya saya ingin cashnya itu cuma 60. Ini 100 ya, 10% dari total kekayaan kita
10, 50, 20, dan ininya 5, obligasinya 5 aja. Simpan target. Nah, jika totalnya lebih dari 100, maka ada peringatan. Total target saat ini 110, jadi kelebihan 10%. Kita hapus aja cashnya dan simpan target. Nah, target alokasi berhasil disimpan. Dan di sini jika kelebihan, kan cash kita itu alokasinya itu 0%, berarti harusnya pas kita gak punya cash seperti ini, seperti lainnya ya, karena lainnya juga saya kasih 0, harusnya 0. Dan kripto harusnya 50%, saat ini 64%, targetnya 50%, sekarang 64%, jadi kelebihannya 4%, 7,7 ya. Obligasinya yaitu 5% targetnya, dan saat ini kita nggak punya obligasi karena tadi kita nggak memasukkan aset kita ke dalam obligasi. Saham luar negeri 5% dan saham lokalnya 20%. Dan saham lokal di sini saat ini ini ya nggak masuk ke dalam 0,001 itu, jadi targetnya masih panjang. Dan saham luar negerinya 0,0, targetnya 5%, jadi kurang 5%. Jadi ini agar kita bisa membaca target kita itu kelebihan atau kekurangan, jadi bisa mentakar. Jika sudah lebih, bisa mengalokasikan dana yang lebih itu ke yang lain agar bisa seimbang aset kita. Dan terakhir menu logout. Di sini logout itu keluar dari akun ya. Tinggal logout aja. Dan logout berhasil. Coba kita login ke akun kedua yang baru saja dibuat. Login. Dan ini adalah tampilan jika belum punya aset atau pengeluaran sama sekali. Jadi kosong di sini. Jadi mau dicetak pun hasilnya nanti kosong. Dan selanjutnya saya akan mendemonstrasikan lewat HP, karena ini saya bisa mengeceknya lewat HP tapi dengan keadaan laptop atau terminal yang harus menyala. Saya di sini pakai Ngerox. Kita install dulu Ngerox-nya. Jadi ini adalah tampilan kalau kita mau mengakses web tadi lewat HP. Kita simpan aja ini. Ini tampilannya ya. Dan ini adalah tampilan awal, sama seperti di laptop ya. Ini ada sesi loginnya juga sama. Kita masukkan aja akun yang pertama. Sini login sama. Nah, sudah login.
Nah, ini sama seperti yang awal ya. Sama. Ada pengeluarannya 62.000 dan total pemasukannya 300 seperti yang tadi yang ada di laptop saya. Seperti itu. Nanti saya akan tampilkan tampilan yang ada di laptop dan dimasukkan ke dalam video. Dan di sini ada insight. Jadi setiap pengeluaran atau ketika kita oper nanti ada peringatan atau ya pemberitahuan kalau pengeluaran kita itu terlalu besar atau pemasukan kita itu udah masuk, seperti itu. Nanti ada pengingatnya di dalam. Kita coba hapus yang makanan dan minumannya. Kita ke menu transaksi dan makanan minumannya kita hapus. Ya, ini berfungsi juga ya dengan baik. Jadi saya menggunakan HP itu untuk mengetes untuk nanti di hosting. Jadi ini nanti gratis ya. Sebenarnya ini project udah lama untuk saya sendiri, tapi dimodifikasi agar lebih fleksibel dan cocok untuk project terakhir pemrograman web. Karena pasti orang-orang membutuhkan ini untuk pencatatan keuangan pengeluaran, jadi gak perlu ribet untuk menulis rumus ke Excel, cukup tulis saja pengeluaran-pengeluaran, asetnya berapa, alokasinya berapa, tinggal di track aja dan bisa dicetak juga. Jadi itu saja untuk presentasi project kali ini. Nama saya Nova Setiadi, terima kasih sudah menonton.